Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Zulfikri Islami akan menjelaskan tentang teori makna Kam-Maghza yang dipopulerkan oleh Profesor Sahiron. Untuk yang pertama adalah biografi beliau. Beliau ini nama lengkapnya adalah Sahiron Syamsuddin. Beliau lahir di daerah Cirebon pada tahun 1968. Lalu pendidikan beliau ini tingkat perguruan tinggi dimulai dari strata 1 jurusan Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lalu beliau juga menempuh S2 di Universitas McGill Kanada, dan juga S3 beliau menempuh di Universitas Bamberg pada tahun 2001 sampai 2006, dan pasca S3 di Universitas Frankfurt Jerman. Lalu beliau menyelesaikan studi ini pada tahun 2010. Background pendidikan beliau ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang sangat mendalam dalam bidang penafsiran. Hal ini dikuatkan dengan banyak karya-karya beliau yang telah beliau buat, mencakup berbagai hal seperti buku, artikel, jurnal, maupun makalah. Beliau ini juga sempat diangkat menjadi rektor UNSIK Wonosobo dan STIK An-Nur Ngukem. Lalu saat ini beliau ini menjabat sebagai dosen dan wakil rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu makna Kam-Maghza. Makna Kam-Maghza ini merupakan sebuah metode interpretasi atau penafsiran Al-Quran kontemporer yang dikembangkan melalui proses rekonstruksi metode penafsiran, yaitu integrasi metode penafsiran klasik atau yang dikenal dengan ulumul Quran dengan metode penafsiran yang disarikan dari pemikiran hermeneutika barat. Lalu makna Kam-Maghza ini adalah metode penafsiran Al-Quran yang mana seseorang menggali makna sejarah yang original atau yang disebut dengan makna yang dipahami oleh audiens pertama, yaitu pada saat wahyu itu turun, lalu mengembangkan makna tersebut pada signifikansinya atau maghza dari makna tersebut untuk diterapkan pada masa kontemporer. Langkah konkret dalam penafsiran dengan pendekatan makna Kam-Maghza ini dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu mencari makna, yaitu makna asal ayat. Yang kedua adalah menentukan maghza atau signifikansi ayat. Maghza ini secara etimologi berarti maksud, tujuan, dan signifikansi dari ayat tersebut. Adapun secara istilah dalam metode ini, maghza berarti suatu pesan ayat yang sedang ditafsirkan. Signifikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu signifikasi fenomenal dan signifikasi ideal. Signifikasi fenomenal ini yaitu pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dan dinamis mulai pada masa Nabi hingga ayat ini ditafsirkan dalam periode tertentu. Dari definisi ini, signifikansi dibagi menjadi 2 macam, yaitu fenomenal historis dan fenomenal dinamis. Lalu yang kedua, signifikasi ideal, yaitu akumulasi ideal dari pemahaman-pemahaman terhadap signifikasi ayat. Akumulasi pemahaman ini akan diketahui pada akhir tujuan peradaban manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk bagaimana sih kita mengaplikasikan langkah-langkah untuk mengaplikasikan dari teori makna Kam-Maghza ini? Yang pertama itu kita harus mencari makna asal atau makna historis, yaitu kita yang pertama adalah analisis cermat terhadap bahasa Arab. Yang kedua, analisis intelektualitas. Analisis ini adalah proses mencari makna ayat dengan membandingkan dengan ayat yang lain dalam Al-Quran.
Lalu yang ketiga, analisis intelektualitas, analisis intertekstualitas dilakukan dengan mencari sumber di luar teks Al-Quran seperti hadis atau kisah-kisah Israiliyat. Yang keempat adalah memperhatikan asbabun nuzul, sejarah dari ayat tersebut dan keadaan bangsa Arab pada saat ayat itu diturunkan. Lalu konteks sejarah tersebut diamati untuk diperoleh makna yang nyata dari ayat tersebut. Lalu yang kelima dan terakhir adalah menentukan maksud dari ayat Al-Quran, ayat yang sudah diturunkan tersebut. Lalu yang kedua adalah mencari signifikasi ayat. Ada beberapa langkah. Yang pertama, memperhatikan kategori ayat, misalnya muhkam, mutasyabih, hierarki nilai-nilai hukum pada ayat-ayat hukum dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan maqasid ayat Qur'aniyah. Yang ketiga, menangkap makna isy'ari atau makna simbolik berdasarkan pola pikir kekinian. Keempat, memperhatikan situasi, waktu, tempat yang akan menjadi objek pesan ayat tersebut. Dan yang kelima, menafsirkan ayat dari sudut pandang keilmuan lain seperti sudut pandang psikologi, sosiologi, antropologi, sains, dan lain-lain. Lalu yang keenam adalah menyesuaikan dan implementasi pesan dari ayat tersebut. Lalu agar lebih mudah kita untuk memahami bagaimana teori ini bekerja, kita bisa mencari contoh pengaplikasian dari teori makna Al-Kamzah ini. Sebagai contoh adalah surah Al-Maidah ayat 51. Itu untuk pertama kita harus melakukan analisis historis. Makna surah Al-Maidah ayat 51 ini artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia, sebagaimana mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi aulia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah, kita akan mencari penafsiran dari ayat ini menggunakan teori makna kamaghza. Yang pertama, kita akan melakukan analisis historis. Kita akan mengidentifikasi bahwa ayat ini termasuk ayat Madaniyah. Ayat tersebut turun setelah hijrah pada tahun 622 Masehi. Kita melihat keadaan kota Madinah pada zaman itu. Madinah ini merupakan kota yang sangat metropolis, di mana di Madinah ini terdiri dari berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, dan agama-agama lainnya. Lalu sementara itu suku yang di Madinah ini juga beragam, dan yang paling terkenal adalah suku Aus dan Khazraj yang sering bertikai. Karena kondisi Madinah yang multi agama dan etnis ini, lalu Nabi membuat perjanjian dan berbagai kesepakatan yang kita kenal sekarang dengan Piagam Madinah. Lalu setelah itu terjadi perpecahan antara umat Yahudi dan umat Islam. Itu terjadi perpecahannya setelah perang Badar, dan mereka melanggar perjanjian Madinah yang telah dibuat oleh Nabi tersebut. Gerakan penentangan ini dipimpin oleh Ka'ab ibnu Ashraf. Bahkan dia juga mengajak Abu Sufyan sebagai pemimpin di Mekah untuk menyerang Nabi dan pengikutnya. Selain itu, Yahudi juga melakukan gangguan terhadap perempuan muslim di pasar. Nah, ini adalah analisis historis pada saat ayat ini turun. Dan dari hal itu, maka kita akan melakukan analisis kebahasaan. Karena dengan mengetahui analisis historis dari ayat ini, kita akan mengetahui apa maksud atau makna kata-kata yang terdapat dalam ayat tersebut. Dalam ayat ini ada kata aulia, la tattakhidul yahuda wa nasara aulia. Itu aulia yang merupakan variasi derivasi dari kata walaya, memiliki beberapa makna. Paling tidak ada dua makna yang mewakili dari kata aulia ini. Untuk pertama adalah umaro, yang berarti melakukan atau mengurus sesuatu dengan kekuatan. Yang kedua nusra, yang berarti pertolongan.
Nah, untuk menjelaskan makna asal dari penerima dan pendengar wahyu pertama, kata aulia ini bisa kita dapat artinya, kita mendapatkan artinya dengan melihat hadis-hadis Nabi. Sebagaimana ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa saja yang memusuhi auliaku, maka aku menyatakan perang dengan orang itu. Nah, kata wali, aulia, atau jamak dari kata aulia ini, kata wali, siapa yang memusuhi waliku tadi, itu dalam hadis tersebut bermakna teman, sahabat, sekutu, atau penolong. Nah, dari hadis tersebut maka kita ketahui bahwa kata aulia di sini tidak terindikasi memiliki makna pemimpin, atau lebih spesifik lagi pemimpin dalam pemerintahan. Selain kata aulia, dalam kata tersebut ada kata al-yahudu dan an-nasara dalam ayat tersebut. Berdasarkan tata bahasa Arab, tambahan al pada kedua kata tersebut menunjukkan komunitas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut mencakup seluruh umat Yahudi dan umat Nasrani pada masa itu. Lalu ayat tersebut berdasarkan konteks sosial dan tata bahasa Arab itu merujuk kepada seluruh umat Yahudi dan umat Nasrani. Nah, dari sinilah akan muncul maghza atau signifikansi pemahaman ayat tersebut dalam konteks hari ini yang tidak cocok dengan konteks, atau konteksnya berbeda dengan konteks ketika ayat itu turunkan. Pada konteks saat sekarang ini orang mengartikan aulia itu sebagai seorang pemimpin pemerintahan. Namun pada masa Nabi kata aulia itu diartikan sebagai penolong, sahabat, ataupun teman karib. Itulah cara-cara yang kita tempuh untuk memahami suatu ayat menggunakan teori makna kam-maghza yang dipopulerkan oleh Prof. Sahiron tersebut. Lalu adapun kritik untuk metode ini adalah yang dikritik dari metode ini adalah keorisinalitas dari teori tersebut. Teori ini diketahui ternyata menggunakan pola pemikiran yang sama dengan pemikiran Rahman bin dan Abu Zaid. Tetapi kam-maghza ini dipopulerkan dengan istilah berbeda, walaupun dengan langkah-langkah operasional yang sama. Itu saja kritik yang dapat disampaikan tentang koorisinalitas dari teori ini, yang mana memiliki pemikiran yang sama dengan beberapa teori dari tokoh lain dan dipopulerkan dengan istilah yang berbeda namun langkah operasional yang sama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.